kepada Nabi itu diantaranya manfaatnya ada 4. Yang pertama, tanfa. Sholawat kepada Nabi itu manfaat. Satu sholawat yang kita ucapkan kepada Nabi SAW, Allah membalas 10 rahmat. Dikatakan oleh para ulama, 1 rahmat aja dari Allah cukup membuat kita selamat di dunia dan di akhirat. Wa khutta anhu asra khati'at, 10 kejelekan dihapus. Wa rufi'at lahu asra darajat, 10 derajat diangkat. Sekali orang bersolawat, solawat itu sangat bermanfaat. Sampai dikatakan semua amal itu antara diterima enggak. Sholat bisa diterima bisa tidak, puasa bisa diterima bisa tidak, haji bisa diterima bisa tidak. Tapi khusus sholawat sebagai bentuk penghormatan dan Allah memuliakan kepada nabinya yang tercinta, sehingga sholawat siapa orang yang bersolawat kepada Nabi SAW dengan keadaan apapun Allah akan terima. Yang kedua, tadfa, bisa menolak bala. Sampai dikatakan ra'a Shibli jaran lahu, Imam Shibli ini punya tetangga. Imam Shibli mimpi tetangganya ini di dalam alam kubur. Ditanya, bagaimana keadaanmu? Tetangganya mengatakan di dalam mimpinya, marrad bi ahwal azimah, aku menghadapi keadaan yang sangat menegangkan di dalam alam kubur. Aku gemetaran dan bingung ketika aku ditanya oleh malaikat. Malaikat datang begitu menakutkan. Kemudian aku bertanya, bagaimana bisa kok saya diperlakukan seperti ini di alam kubur? Saya ini matinya Islam, mati saya ini Islam baik, kenapa saya di alam kubur diperlakukan kasar? Kata malaikat, benar, kamu mati Islam, tapi kamu punya mulut yang jelek. Kamu suka membicarakan orang, kamu suka mencaci orang, kamu suka lisan kamu membahas kejelekan orang. Kemudian malaikat itu ingin melakukan sebuah kejelekan kepada saya. Kemudian datang orang yang ganteng, tampan, harum, datang kepadaku. Kemudian ditolonglah orang tersebut oleh orang tampan ini, sehingga malaikat itu dia berbincang dengan malaikat yang harusnya menyakiti, nggak jadi. Ditanya, terima kasih banyak, siapa kamu ini? Udah ganteng, tampan, harum, nolong saya. Siapa kamu? Aku adalah malaikat yang diciptakan oleh Allah karena banyaknya engkau membaca sholawat kepada Nabi SAW. Hasil dari sholawat kamu yang banyak kepada Rasulullah, Allah ciptakan aku, dan aku diperintahkan oleh Allah, tugasku hanya satu, menolong engkau di setiap keadaan di dunia ataupun di akhirat. Wa tarfa, sholawat itu mengangkat derajat. Orang yang ingin derajatnya tinggi, perbanyak sholawat kepada Nabi. Sayyidul Imam Al-Habib Ali Khalid Gassam, beliau adalah salah satu alawin, para habaib yang pertama kali masuk ke kota Terim. Beliau dikatakan tidaklah bersolawat kepada Rasulullah di sholat atau di luar sholat, di Terim atau di luar kota Terim, ketika mengucapkan assalamu alaika ayyuhan nabiyyu, mengucapkan assalamu alaika ya Rasulullah, maka mendengar langsung suara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan bukan hanya beliau, orang di sekitar beliau juga mendengarkan daripada suara indah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau Imam Ali Khalid Gassam sholat, berebut mereka untuk jadi di dekat dan di belakangnya Imam Ali Khalid Gassam untuk mendengarkan daripada suara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Habib Ali Al-Habsyi, ketika itu ada seorang saleh, Al-Habib Abdul Qadir bin Gudban, bermimpi melihat arwah orang-orang saleh ini datang ke kota Seoul untuk hadir di majelisnya Habib Ali Habsyi. Ketika itu didatangi Habib Ali Habsyi, "Ya Habib, aku melihat arwah para sholihin hadir di dalam majelismu. Kok bisa mereka para orang-orang besar, mereka adalah kakek-kakekmu, datang ke majelismu? Punya apa kamu Habib?" Apa kata Habib Ali Habsyi? "Gabattu bijidil a'dam." Umpanku besar, umpanku bagus. "Gabattu bi Muhammad Sayyidil Wujud." Peganganku adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga apa? Sehingga ketika Rasulullah aku berpegang teguh Rasulullah, yang lain ikut.
Kayak kita kedatangan rumah kita, kedatangan presiden, nggak perlu ngundang bupati, nggak perlu ngundang kepala desa, nggak perlu ngundang camat, secara otomatis mereka akan datang. Kenapa? Yang atas sudah datang, yang bawah pasti nurut. Begitu juga ketika Rasulullah SAW ada di dalam diri seseorang, maka semua alam ini akan bergerak, berusaha mengikuti daripada apa yang kita kehendaki. Allah berikan kemuliaan. Sayyidil Habib Ali Al-Habsyi, guru beliau mengatakan, ya Ali, satakunu min magnetisil qulub. Hai Ali, aku lihat kau akan menjadi magnetnya hati. Semua hati akan mendekat kepadamu. Sehingga kita lihat Habib Ali Habsyi daripada maulid beliau yang penuh barokah, semua hati cinta, rindu ketika Habib Ali Habsyi dekat dengan Rasulullah SAW. Naam. Yang keempat, taswa, memberikan syafaat. Hajatuka dunya wal akhirah, hajat kamu di dunia dan di akhirat. Dikatakan Imam Sufyan Ats-Tsauri ketika beliau berangkat haji ngelihat seorang pemuda tawaf baca sholawat, terus baca sholawat Allahumma sholli Muhammad, Allahumma sholli Muhammad, Allahumma sholli Muhammad. Ditegur, kalau ya fulan, ini ibadah haji, kenapa kamu bacanya cuman sholawat, apa nggak ada bacaan lain? Ini kan ada dzikir masyru', dzikir yang dihimbau untuk dibaca waktu haji, waktu tawaf. Dan engkau biarkan aku. Well, kenapa? Aku sebenarnya nggak mau buka ini. Siapa kamu? Well, ana Sufyan Ats-Tsauri. Karena kau orang soleh, aku akan buka. Aku perjalanan haji bersama ayahku. Ketika di tengah jalan ayahku sakaratul maut, kemudian meninggal. Ketika meninggal ayahku badannya hitam semua. Aku malu, aku tutup ayahku dengan kain, aku menangis. Ketika aku menangis sedih karena keadaan ayahku seperti itu, maka aku tertidur, aku mimpi seorang pemuda yang tampan, kemudian datang mendatangi orang tuaku, kemudian memegang kepala dan mengusapkan tangannya ke seluruh badan orang tuaku, dan ketika itu juga orang tuaku menjadi putih seperti semula dan bercahaya. Kemudian aku bertanya, siapa engkau yang menolong ayahku? Aku berterima kasih kepadamu. Kemudian orang tersebut mengatakan, aku adalah nabimu Muhammad SAW. Ketahuilah, ayahmu nakal, ayahmu banyak perbuatan jelek, tapi ayahmu selalu memperbanyak sholawat kepadaku, dan aku ditugaskan oleh Allah memberikan syafaat kepada orang yang selalu memperbanyak sholawat kepadaku.